semua pertandingan berat. Yang saya sebut Iya. tadi kan pertandingan berat semua kan. Mereka juga akan ingat akan bertanding di Boxing Day melawan Leicester. Main di King Power Stadium. Apakah mereka bisa menang kalau dengan performa seperti ini? Mudah-mudahan itu bisa dengan kedatangan Edinson Cavani. Tapi saya pikir dengan nantinya mereka kalah lagi sekali, itu sulit mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Ya, tergantung bagi dia tidak punya cara berpikir untuk meramu skema yang bagus dan memang tidak cocok untuk bisa memegang klub dengan nama besar, beban besar ini seperti MU. Dengan sudah 20 gelar juara, 13 diantaranya diberikan oleh Alex Ferguson di Liga Premier ini, era modern, dan memang sulit. Moyes gagal, Van Gaal gagal, apa kurangnya? Mourinho pelatih besar yang memberikan tiga gelar untuk Chelsea ya, kemudian Liga Champions untuk Porto dan Liga Champions untuk Inter Milan, gelar juara di Liga bersama dengan Madrid, tidak mampu berbuat banyak. Walaupun Mourinho adalah pelatih terakhir di Manchester United yang memberikan piala. Setelah Mourinho tidak ada lagi pelatih termasuk Ole. Dia kan juara Liga Eropa. Ya kan? Sehingga lolos ke Liga Champions. Kemudian dia juara Piala Carabao. Jadi Mourinho keluar juga dengan bisa membusungkan dada bahwa saya memberikan piala. Nah, siapapun akan sulit. Semua akan berada di bawah bayang-bayang kebesaran seorang Fergie. Jadi setelah Fergie 2013 mundur, tidak ada lagi pelatih yang bagus untuk bisa mampu mengangkat performa dari MU. Nah, saya agak tergelitik di sini, apakah ini Opa Fergie ini bisa balik lagi untuk bisa menangani, untuk bisa memotivasi. Saya pikir perlu. Nah, itu yang itu yang dilakukan oleh Bayern Munchen. Ketika mereka hampir jatuh ya, kena turbulensi dan goyang sama sekali, di Ancelotti dan Ancelotti dipecat saat itu, ya, bagaimana dia keluar. Kemudian Jupp Heynckes yang membawa tim ini juara Champions tahun 2013, sama-sama mundur dengan Fergie 2013. Dia didaulat lagi untuk diminta oleh manajemen, oleh Rummenigge dan Uli Hoeneß untuk mampu datang menaikkan lagi bagaimana performa dari Munchen yang juga kalah dari Hoffenheim saat itu, kemudian ditahan imbang oleh Wolfsburg yang membuat Ancelotti keluar. Nah, Jupp Heynckes datang untuk hanya setengah musim ya, di bulan Desember, Oktober dia datang, kemudian sampai pada bulan Juni dia membawa tim ini juara. Jadi ada motivasi, ruang ganti pemain yang sejuk, adem, dia bisa semua menghormati dia sebagai pelatih yang luar biasa. Dan dia membangkitkan semua, dan dia hanya berbilang setelah juara saya akan mundur karena kan saya cuma didatangkan untuk bisa mengangkat lagi performa dari Munchen ya, karena sudah tua, dia merasa sudah tua. Nah, Fergie juga begitu. Saya pikir kalau keberanian ini dilakukan untuk sementara waktu, datang dulu, mungkin Ole tidak dipecat sekaligus, tapi Ole turun sebagai asisten manajer, pendamping. Sementara ada Michael Carrick sana, Mike Phelan juga ada di sana. Jadi ini adalah pendamping-pendamping yang bisa memberikan masukan. Jadi Fergie itu cuma sosoknya aja yang ada di lapangan, dia berdiri, tetapi yang melakukan itu instruksi yang dilakukan oleh Solskjaer, Carrick, dan Mike Phelan. Jadi ini saya pikir metode yang sangat bagus, jalan keluar yang sangat bagus, dengan mendatangkan seorang sosok figur yang luar biasa, yang sangat disegani, dan memberikan 13 gelar di era modern Liga Premier seperti Sir Alex Ferguson. Nah, kalau memang mereka bagus dengan performa mereka untuk tembus di Liga Champions, makanya di sini dia bisa keluar untuk diteruskan lagi kembali apakah oleh atau ada pergantian pelatih. Mungkin Pochettino bisa masuk, ya kan? Kalau siapa pengganti kalau memang Ole keluar, ada Pochettino memang sana kan, ada Allegri, Massimiliano Allegri yang masih nganggur, ya kan? Bisa juga pembelian ada yang bisa mengatakan Andre Villas-Boas, tapi saya pikir tidak bagus Andre Villas-Boas ya. Setelah dipecat di Chelsea, dipecat juga di Spurs. Tidak akan mungkin. Dan saya juga masih ragu dengan Pochettino kan. Pochettino adalah pelatih yang bagus, tapi dia tidak memberikan piala apapun kan. Setelah disotong, Spurs juga ya, cuma itu saja bagi Pochettino. Tapi memang dia pelatih muda yang bagus, yang energik. Tapi dilihat pelatih yang punya gen untuk bisa membawa tim ini juara, punya pengalaman. Allegri kan sukses bersama dengan Milan, sukses bersama dengan Juve, Juve dan Milan. Jadi artinya dia memberikan gelar terakhir di 2010-2011 buat Milan, kemudian dia pindah ke Juve, dia juga bisa memberikan gelar. Ini pelatih yang bagus untuk membawa tim itu juara, itu bisa mengangkat tim menjadi juara ya. Kalau Poche datang, oke, sebagai pelatih muda yang bagus, tapi kita masih ragu, saya masih ragu apakah dia mampu, apalagi Villas-Boas. Jadi pelatih-pelatih yang mampu membawa tim juara ini, Dona, yang bisa membawa juga tim kuat seperti MU menjadi juara. Iya, betul banget. Ini ada juga Johannes.Anfield bilang mentalitas pemain MU menurut saya permasalahannya. Salah satu masalahnya katanya mentalitas para pemain, ya.
sebenarnya ya bagaimana ya kalau bisa dikatakan mental. Mereka begini, mereka itu ketika pandemi kan mereka masih sulit untuk bisa bersaing. Tapi setelah pandemi, mereka melakukan 9 pertandingan di Liga dengan bagus, Dona. 14 pertandingan secara keseluruhan, mereka tidak pernah kalah loh. Solskjaer memimpin MU kemarin kan. Termasuk bagaimana mereka bisa menembus urutan ketiga dan meraih tiket untuk Liga Champions. Jadi saya pikir setelah pandemi, cuma mungkin ada gimmick-gimmick yang lucu. Apakah mereka bermain bagus itu tidak terkalahkan ketika tidak ada penonton? Nah, gitu kan? Tanpa penonton mereka bagus. Iya kan? Setelah ada penonton sebelum pandemi ini diistirahatkan, mereka itu sulit untuk bisa bersaing, kalah terus ya. Walaupun sebenarnya mereka itu hanya 8 kali kalah musim lalu. Iya kan? Hanya 8 kali kalah. Jadi mereka bagus. Cuma memang nilai poin mereka 66, terlalu jauh dengan peringkat pertama yang ada Liverpool. Itu yang harus dibenahi. Tapi memang tidak ada anak buah yang salah, semua akan ada sang pemimpin tentunya kan. Nah, ini harus dilihat. Mumpung masih 4 pertandingan, manajemen dari MU waktunya untuk bisa menggeser oleh Solskjaer, Jadi saya pikir itu alternatif tadi, mendatangkan mungkin mengembalikan lagi Fergie kalau Fergie mau, karena Fergie kan setiap MU main dia ada, dia nonton, dia memberikan itu. Nah, kenapa dia tidak ada di lapangan, duduk aja dia di situ, bersama tangan dia duduk. Kan orang langsung segan, pemain segan, datang ke kamar ganti memberikan instruksi, dan instruksi dia dijalankan oleh asisten pelatih, termasuk oleh mungkin Jadi saya pikir itu yang paling bagus. Seperti yang dilakukan oleh Munchen. Kenapa tidak mengikuti cara Munchen? Setelah satu musim kan Heynckes keluar. Kemudian ganti Niko Kovac. Kemudian Kovac berhenti, baru masuk Hansi Flick yang masuk ini. Jadi saya pikir orang-orang penting seperti Fergie ini yang disegani itu perlu masuk. Kalau memang dia tidak bisa, ya itu tadi. Memilih Poche, Allegri atau pelatih yang lain. Dengan target mahal saya pikir bisa mengatakan. Ini saya pikir kalau mental memang ya masa mereka di kandang bisa kalah dengan 6 gol. Bisa kalah dengan Ya, kalau 3-1 kalah sama dengan Crystal Palace, padahal kedalaman skuad mereka jauh lebih di atas dari Crystal Palace. Tapi kenapa mereka bisa kalah dengan 3-1? Itu pun karena Van de Beek masuk di babak kedua dan bisa memberikan 1 gol untuk bisa tidak malu besar ya. Jadi saya pikir dengan adanya ini waktunya bagi Ole untuk mempertaruhkan karir dia di sini. Ketika datang 4 pemain tadi, Cavani, Telles, ya, Pelistri tentu termasuk sini, dia harus memberikan suatu starting 11 terbaik. Nah, kalau ada Cavani di depan, tentunya Rashford dan Martial akan bermain di 2 flank. Rashford mungkin di kanan atau Martial di kiri. Sementara di belakang striker bisa saja ditempatkan Bruno Fernandes. 2 back yang menjaga kedalaman permainan bisa ada Paul Pogba dan Donny van de Beek. Kalau tidak ada Nemanja Matic. Jadi Donny van de Beek bermain. Nah, ini saya pikir elemen paling penting yang sangat kuat dari sisi gelandang sampai ke depan. Tinggal di belakang siapa 4 pemain yang akan pas. Saya pikir dengan adanya Telles, dia akan menjadi alternatif pertama di kiri, kemudian ya kembali lagi, tidak ada pilihan. Maguire atau Lindelof, atau Bayi di situ. Sementara di kanan adalah Aaron Wan-Bissaka. Itu saya kira komposisi paling baik dengan De Gea berada di bawah Mistar. Itu yang sangat bagus dan kita akan lihat kalau starting 11 ini dimainkan oleh saat mereka menghadapi Newcastle dan menang, ini harus dipertahankan. Saya pikir ini jalan keluar terbaik yang harus dilakukan. Jangan lagi mendatangkan mereka kemudian diberi kesempatan untuk duduk di bangku cadangan yang dimainkan Nason, James yang dimainkan, Tomine dimainkan. Bukan mereka jelek, ini anak-anak muda yang bagus menurut saya, punya luar biasa. Ya. Tapi kan dibutuhkan bermain di klub sebesar dia, mereka butuh kemenangan. Di saat mereka terperosok saat ini hanya dengan 3 poin dari 3 pertandingan, ini gawat. Mereka berada pada zona yang sangat gawat, harus dibutuhkan kemenangan. Dan itu yang mereka harus lakukan melawan Newcastle di St. James Park. Kalau mereka dapat 3 poin, mereka balik ke Old Trafford semua dengan membusukkan dada saat menjamu Chelsea, mereka bisa bertarung dengan baik, ada motivasi bagus, rasa percaya diri bagus, dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Itu saya pikir. Sekarang semua balik ke Ole. Kalau Ole salah lagi memasang, Ole bermain-main dengan ini, saya pikir dia akan cepat ditendang keluar. Kalau kalah melawan Newcastle, saya kira berat dia posisi dia. Iya, jadi paling nggak PR-nya Ole untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk mencari formula starting 11 terbaik yang dimiliki MU saat ini dengan pemain-pemain terbaik yang ada gitu kan, karena gimana pun mereka membutuhkan sebuah kemenangan gitu ya.
Iya, itu. Bung Ropan. Oke. Betul. Itu tadi kita bicara tentang MU dan kita akan lihat bagaimana hasilnya di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, kalau kemarin juga yang mengejutkan selain MU tentu saja sang juara bertahan gitu kan, Liverpool kalahnya 7-2 gitu walaupun mungkin bermain tandang. Tapi kalau dilihat salah satu faktor yang paling krusial adalah karena tidak adanya Alisson di bawah mistar gawang. Atau juga mungkin ada faktor lain menurut Bung Ropan sendiri. Ya, kunci mereka kan selama ini tentunya ada di bawah Mister, walaupun ini bermain dengan 11 pemain secara kolektif, mereka tim yang bagus, tapi Alisson kan sudah memberikan suatu hal yang bagus sekali ya, ketika dia datang memang rasa aman di garis pertahanan itu terjaga dengan baik. Van Dijk, Joe Gomez ya, kemudian Robo, kemudian dengan Trent Alexander, semua merasa yakin dengan adanya seorang sosok Alisson Becker. Ya, nah ketika ada datang Adrian, memang ini yang sulit, apalagi dia bisa membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan, terutama gol pertama juga, ini yang menurunkan mereka. Tapi itu bukan alasan, karena lagi-lagi kedalaman skuad dari Liverpool itu saya pikir jauh di atas juga dengan kedalaman yang ada di Aston Villa. Ya. Tetapi ya, bisa melihat, jadi tanpa Alisson juga, dan kemudian mereka tanpa dua pemain kunci memang. Ya, ada Thiago yang tidak bisa bermain, Thiago Alcantara, dan Sadio Mane yang COVID ya. Nah, kalau mungkin ada pemain ini, mungkin akan lain. Tetapi kan Aston Villa beralasan, kami dengan tim yang biasa-biasa aja, tim yang tidak punya harga yang seharga Liverpool yang begitu mahal ya. Tapi mereka bisa hanya mendatangkan seorang pemain gelandang yang dibuang oleh Chelsea, Ross Barkley, dan Ross Barkley ikut memberikan 1 gol di sana, dan mereka bermain bagus. Kunci dari Aston Villa yaitu pressing yang sangat tinggi. Itu yang mengagetkan bagi pasukan Klopp ya. Apalagi mereka tertinggal dengan 4-1 itu. Permainan mereka memang di bawah kemarin, tidak seperti yang diharapkan oleh Klopp. Ketika mereka tertinggal dengan 2-0, saya sudah melihat bahwa mereka akan kalah. Sebelum 4-1, ketika dengan 2-0 mereka kalah. Karena musim lalu, Dona, begini, musim lalu mereka bermain di tempat yang sama, di Villa Park. Mereka tertinggal 1 gol lewat gol Trezeguet saat itu. Sampai menit 90 mereka hampir gagal. Hampir kalah 1-0 dari pasukan Mike Dean ini. Tanpa diduga di injury time, kemudian Robo masuk dari sisi kiri, dapat umpan dari Mane, dan membuat gol dengan sundulan kepala, 1-1. Nah, di injury time, kemudian ada tendangan sudut dari Trent, kemudian disambut dengan sundulan kepala oleh Sadio Mane. Akhirnya ini yang gol yang sulit dipikirkan, akhirnya membuat mereka 2-1 unggul. Hanya dalam waktu 2-3 menit, mereka bisa membalikan keadaan dengan 2-1 saat itu. Jadi, saya pikir ini sulit. Kalau melihat dari musim lalu, bahwa mereka menghadapi tim Aston Villa yang sangat sulit. Jadi kalau mereka kalah dengan begitu besar, memang sulit untuk bisa diterima. 7-2 ya. Mereka kalah dengan 7-2 ini, itu sudah terjadi 57 tahun yang lalu. 57 tahun yang lalu ketika Tottenham Hotspur mengalahkan mereka dengan 7-2, skor yang sama. Dan terulang setelah itu baru sekarang. Jadi itu dari 6-3 itu memang jauh sekali. Bagaimana mereka bisa 57 tahun baru terulang lagi, memang sulit untuk bisa diterima. Juara bertahan, tim punya kedalaman skuad yang bagus, tapi kemudian kalah dengan skor yang begitu besar dari tim yang baru promosi ya promosi sebelumnya, dan mereka hampir degradasi pada musim lalu juga, ya kan? Jadi saya pikir ini yang membuat Klopp memang harus berpikir balik lagi untuk bisa melawan tim-tim yang di bawah. Kan itu memang kesulitan bagi tim-tim besar, termasuk Liverpool paling takut kalau ketemu dengan tim yang di bawah itu. Liverpool tidak pernah takut bermain dengan the Big Six, dengan semua pemain. Pasti mereka bisa hantam, mereka bisa menang, dapat poin. Lawan Chelsea 2-0. Lawan Chelsea 2-0, Dona. Lawan Arsenal 3-1. Ya kan? Mereka bisa menang. Tetapi Anda bisa melihat ketika main pertama melawan Leeds, hampir saja mereka tergelincir di Anfield. Ya kan? 4-3. Sekarang menghadapi Aston Villa, mereka kalah lebih besar, 7-2. Nah, itu lemahnya bagi Liverpool. Masih ingat di pekan ke-28 musim lalu mereka disulit dikalahkan, akhirnya Watford menghantam mereka saat itu. Kemudian akhirnya Watford turun degradasi. Nah, itu saya pikir dengan tim-tim seperti itu mereka sulit untuk bisa. Saya nggak tahu tuh bagaimana motivasi mereka. Tapi saya pikir ini Liverpool masih dengan 9 poin. Jadi masih lebih enak dibandingkan dengan City atau dengan MU yang di bawah. Karena mereka 4 pertandingan 9 poin, baru 1 kali kalah. Kalau mereka menang melawan Everton, dan itu harus mereka menang. Karena kalau mereka menang, ini akan membuat posisi mereka akan lebih bagus, 12 poin bersaing dengan Everton. Kalau kalah dari Everton, itu akan sangat jauh. Everton akan 15 poin, mereka tertahan dengan 9 poin. Sisi 6 poin ini akan membuat lebih sulit ya bagi mereka. Nah, itu saya pikir yang harus dijalani oleh klub. Mereka apapun harus bisa menang melawan Everton. Masalahnya, Everton lagi bagus-bagusnya.
Iya, itu dia. Squad yang sangat iya, sangat bagus, di belakang mereka sangat bagus. Anda bisa melihat kan Pickford sangat bagus di bawah Mistar, Michael Keane di belakang bagus, Jerry Mina di belakang juga bagus. Pemain-pemain yang sangat gelandang-gelandang mereka juga sangat bagus. James main bagus di sana, Alan main bagus, Abdoulaye Dakour juga bermain dengan bertahan sangat baik. Ini yang membuat tidak dimiliki oleh Everton pada musim lalu. Makanya mereka memecat Marco Silva pada bulan Desember saat itu sebelum masuk Carlo Ancelotti ya untuk bisa menggantikan. Jadi saya pikir ini tim yang sangat bagus yang harus dilakukan oleh Carlo Ancelotti dibandingkan musim lalu mereka 10 pertandingan pertama itu 5 kali kalah, Dona. Itu yang membuat mereka hancur. Ini Everton. Tapi sekarang dengan 4 pertandingan 4 menang, mereka mengulangi apa yang mereka lakukan pada tahun 70 ketika mereka melakukan 4 pertandingan menyapu bersih sama seperti tahun 70. Ya, 4 kemenangan. Jadi ini dilakukan oleh Carleto ya bersama dengan tim dan bukan tidak mungkin mereka akan bisa menjadi juara kalau mereka bisa melewati 10 pekan dengan baik.